Perkenalkan, nama saya Mutaul Mawan Firdaus. Saya biasanya dipanggil Nisu. Saya mempunyai usaha di bidang otomotif, aksesoris motor, aksesoris motor, dan modifikasi motor. Pada awalnya saya usaha ini dimulai dari tahun 2013. Awalnya saya mulai usaha motor ini berawal dari keterbatasan saya. Artinya dulu saya pernah bekerja di sebuah lembaga, dan di situ saya keterbatasan dengan penghasilan. Penghasilan saya dibayarkan 3 bulan sekali, dan di situ saya berada di Bandung, merantau. Saya merantau, dan di situ saya dipaksa untuk bertahan hidup. Nah, dari awal mulai saya berusaha untuk bertahan hidup, saya melakukan berbagai usaha. Saya pernah melakukan coba usaha di luar ini, seperti bikin martabak. Saya pernah usaha budidaya lele, pernah pembesaran kambing, pernah kemudian pembesaran budidaya kenari juga pernah. Banyak sebenarnya usaha yang pernah saya lakukan, tapi selalu saja setiap saya usaha itu yang awalnya saya rencanakan, sudah saya rencanakan dari A, B sampai rencana cadangan, pasti ada halangannya. Dan ketika saya merasa lemah, itu saya selalu ingat rekan-rekan saya. Mereka seperti mereka lupakan kenikmatan dunia ini ya. Jadi mereka membuang waktu. Itu saya berusaha agar saya tidak seperti mereka, dan akhirnya saya selalu bangkit lagi, dan akhirnya saya mencoba untuk melakukan uji coba lagi di bidang usaha, yaitu saya ketemu ini di bidang aksesoris ini. Saya kebetulan suka aksesoris motor, garasi motor. Kemudian dari situ saya mencoba apa yang saya beli saya jual lagi. Dan awalnya memang keuntungannya sangat sedikit, tapi di situ saya coba, istilahnya orang Jawa itu telaten. Saya telaten dari penghasilan satu minggunya mungkin 20.000, saya kumpulin sampai pada akhirnya saya coba kembangkan dengan barang-barang yang lain. Namun di situ juga saya terkendala dengan waktu, karena saya masih bekerja, punya tanggung jawab, dan di lain sisi saya juga harus mengembangkan usaha yang saya miliki. Akhirnya di tengah perjalanan saya pernah off, karena memang saya harus tanggung jawab dengan pekerjaan saya, karena saya takut mengecewakan teman-teman yang lain dan atasan saya. Dan dari situ saya off, dan saya fokus dalam pekerjaan saya, sehingga pada tahun 2014
2014 saya akhirnya hilang, bukan kontrak saya habis, dan dari situ saya sempat stres karena saya cari pekerjaan susah, kemudian uang yang saya dapatkan dari merantau itu juga pas-pasan. Akhirnya saya mencoba untuk usaha yang ini saya kembangkan lagi dari kecil sampai pada akhirnya rumah saya itu gudang, saya jadikan gudang, dan di awal tahun 2014 saya putuskan untuk fokus di bidang aksesoris motor, dan di situ juga punya kendala dari keluarga saya, karena keluarga saya menentang saya untuk berusaha karena orang tua saya ingin saya menjadi seorang pegawai, tapi ibu saya meyakinkan ke ayah saya bahwa saya yakin dan saya bisa bertanggung jawab. Di situ ayah saya mulai merestui, dan pada akhirnya saya dengan uang tabungan saya yang saya miliki, saya beranikan untuk menyewa ruko dengan modal pas-pasan. Saya coba penuhin ruko saya itu dengan aksesoris, dan pada saat itu saya bisa dibilang gila kerja, karena saya dari begitu saya bangun tidur, saya sholat subuhan, saya langsung pegang HP. Saya nggak pernah lepas dari HP, dan itu saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun. Di situ saya juga mulai agak tertekan dengan gaya hidup saya ini, karena saya gila kerja. Dan dari situ saya coba apa sih sebenarnya yang kita cari itu dalam kehidupan, karena sebenarnya kalau kita cari materi sebenarnya nggak akan ada habisnya, makanya gimana pun saya berusaha itu pasti akan kurang lagi dan pada akhirnya saya putuskan untuk lebih dalam bekerja itu dibilang santai. Yang penting saya punya karyawan, dan karyawan itu saya bahagiakan. Artinya saya ingin menyejahterakan karyawan saya. Artinya saya bagi rata semuanya, dan saya nggak apa-apa saya dapat sedikit, tapi karyawan saya sejahtera. Dan di situ saya malah mulai mendapatkan kenikmatan usaha. Artinya saya kerja tidak maksimal, dan karyawan saya juga bahagia, kemudian saya juga lancar, dan alhamdulillah sampai tahun 2015-16 itu saya maju terus. Tapi ya memang pada saat di tengah-tengah jalan banyak orang yang istilahnya menyepelekan saya. Tapi ya lebih ke apa ya? Lebih ke sebenarnya kayak saya nggak tahu gimana pun orang itu pasti akan ada yang mengunjing. Saya berbuat baik, saya ada yang gunjing, saya berbuat salah, saya ada yang gunjing. Dan pada saat itu saya juga sebenarnya agak risih, karena saya setiap ketemu teman lama saya selalu dibilang usaha saya itu dimodalin sama orang tua, padahal satu peser pun orang tua nggak pernah ngasih uang.
usaha ini. Makanya sebenarnya hal-hal seperti itu saya anggap tidak masalah, cuma kadang dalam hati saya tuh memang ya gimana pun saya mau berbuat pasti ada orang yang mengunjing, dan itu mungkin sebuah titik kedewasaan saya untuk menjadi seorang pengusaha. Artinya saya lebih baik memikirkan usaha saya dan karyawan-karyawan saya, dan orang-orang yang mengunjungi saya itu saya jadikan motivasi bagi diri saya untuk menjadi yang lebih baik. Dan akhirnya saya juga pernah di tahun 2017 pernah mendapatkan masalah dari intern dari karyawan saya, karena kita beda visi, beda misi. Akhirnya saya sempat drop juga hampir 1 tahun, sampai awal 2019 itu drop karena karyawan yang saya percayakan itu istilahnya curang, dan saya sempat drop karena saya biasanya mempercayakan kepada beliau, dan beliau malah istilahnya berbeda visi dengan saya. Akhirnya kita memutuskan buat sendiri-sendiri, dan di awal 2019 saya coba bangun lagi usaha saya, dan alhamdulillah dengan kondisi pasar yang semakin banyak saingan dan tekanan ekonomi masyarakat juga makin berkurang, artinya dari beli masyarakat berkurang, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertahan. Dan di tahun 2019 saya beranikan diri untuk membeli sebidang tanah, karena saya sadari tanah di daerah Yogyakarta itu makin lama makin mahal. Artinya kalau masa muda saya tidak saya gunakan semaksimal mungkin masa tua saya sudah nggak bisa apa-apa, dan saya nggak bisa punya tanah gitu. Nah, ini saya beranikan diri membeli tanah, dan saya bangun untuk gudang saya, karena memang di toko saya barang itu sudah banyak banget. Saya coba pindah ke gudang saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 1 gudang. Di situ saya selalu masalah bersyukur, artinya di setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya, dan saya juga nggak mau mulu-mulu, artinya bekerja sewajarnya, jangan istilahnya kita mengejar duniawi juga, karena kalau duniawi dikejar itu nggak akan ada habisnya. Dan begitu saya selalu bersyukur diberikan kesehatan. Ya, walaupun saya sekarang sedang mengalami sakit juga, tapi alhamdulillah saya selalu terapi juga, dan itu saya sebagai cambuk saya punya di dunia ini nggak melulu soal duniawi, tapi akhirat juga harus kita pikirkan. Dan dalam bekerja saya tekankan ke karyawan saya juga agar kita berkata apa adanya untuk konsumen. Misalkan ada barang yang memang kualitasnya D2, kita katakan memang itu kualitas D2, dan ketika konsumen komplain itu kita layani dengan maksimal mungkin. Kita, kalau orang Jawa itu bilang ditepak gitu. Misalkan saya beli barang itu misalkan ada cacatnya, itu saya pasti akan komplain ke tokonya, dan saya nampaknya seperti itu. Ketika kita beli barang saya komplain, tapi tokonya tidak melayani dengan baik, saya kadang merasa ada rasa kecewa ya. Makanya saya nampaknya ketika seperti itu saya layani dengan maksimal, karena memang sebenarnya
Kita pikir rezeki itu selalu ada yang ngasih Gusti Allah, jadi nggak akan tertukar. Makanya alhamdulillah dengan seperti itu banyak langganan yang di sini, walaupun di sekitar saya banyak saingan.